Ini kan sengaja. Dek Habib Yusuf Al-Kaf ini sengaja. Santriwati yang santriyah, bukan santriwati, nanti diwati terus. Santriyah yang seharusnya dibina, dididik akhlaknya, dijamin, disupport masa depannya, malah dihancurkannya. Luar biasa. Ya ini hanya 3, yang lainnya yang di Bandung, yang di Batang, yang di Jombang, di Banyuwangi, di mana-mana. Di Sumatera, di Kalimantan, bagaimana? Yang di Jepara belum selesai, belum usai tuntutan ya di pengadilannya, jatuh berapa tahun di penjara. Terus akan menyusul ya para pencoleng ya yang mengatasnamakan cucu Nabi kita. Lah, terus nama baik Nabi kita dilecehkan. Lah, kita sebagai penganut, pengikut ajaran Nabi kita malah justru mendukungnya. Bagaimana coba? Ini sama-sama bekerja sama dalam menjatuhkan, ya, mencoreng nama baik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin Habib Yusuf Al-Kaf itu keturunan Nabi, cucu Nabi itu nggak ada dasarnya. Marga Al-Kaf itu banyak yang ada di Bangil, ya, di Surabaya, di Pekalongan, di Jakarta, banyak Al-Kaf itu. Lah ini nanti bisa diuji data nasab silsilahnya di Habib ya Yusuf Al-Kaf ini. Nanti bisa juga palsu kuadrat, palsu nasabnya, palsu ya sebagai penganjur agama atau tokoh agama. Oleh sebab itu pengumuman ya bagi warga Pamekasan, Tretan TV ring Pamekasan, ayo sing waspada, waspada ya. Tretan TV ring Madura, jangan sampai terlena. Orang mukmin itu tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Pasti akan lebih waspada dari sebelumnya. Karena predator ini akan terus bergerilya mencari mangsa. Dengan alasan berkah awet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan mengambil hikmah dari bebasnya seorang Habib yang panjenengan semua tahu siapa nama dan marganya, sekaligus berasal dari kota mana. Nanti tolong admin untuk mengupload di bawah video kita ini link yang kami sertakan. Sudah, nanti bisa disimak bersama seperti apa keseruan ya dari para mukibin ya, penggemar pengikut jamaahnya yang masih perlu disadarkan. Ini tugasnya Romo Kiai Haji Abdul Ghalib dan Romo Kiai Ja'far dari Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Ini sangat kita sayangkan bersama. Inilah bentuk dari bahayanya doktrin yang mengakar kuat pada umat dan masyarakat secara turun-temurun. Ini sangat kita sayangkan ya. Di mana tanggal 29 Juni, satu pekan yang lalu, itu bebasnya Habib Yusuf Al-Kaf dari lapas Propo yang ada di Pamekasan. Ini disambut oleh mukibinnya, ya, jamaahnya, pahlawannya yang keluar dari kezalimannya. Seperti dizalimi ya, seakan-akan tidak memiliki kesalahan apa-apa. Ini terbalik
wawasan mereka. Bagaimana bisa seorang penjahat walaupun sudah dihukum 2,5 tahun lebih tetap berbahaya di lingkungan masyarakat. Ini yang tidak diantisipasi oleh warga di sekitar pondok pesantren atau majelis taklimnya Habib Yusuf Al-Kaf. Bagaimana perasaan 3 orang atau 2 orang yang dilecehkan oleh seorang Habib mengatasnamakan cucu Nabi dan mengatasnamakan seorang dai penganjur agama ini. Coba ya, pesta pora, meriah, kegirangan, kegembiraan dalam penyambutan Pak pahlawan keluar dari jeruji penjara, dibawa, diiring, dikawal sampai rumah, sampai majelis taklimnya. Ini bukan subhanallah, tapi naudzubillah. Kok bisa terjadi seperti ini? Gara-gara apa? Gara-gara doktrin. Sama seperti dulu pada waktu Kanjeng Dimas Taat Pribadi mau ditangkap polisi dan sudah dibawa ke Polda Jatim. Pengikutnya disuruh pulang, ya nggak mau. Karena apa? Nggak mungkin. Kanjeng Dimas itu seorang waliullah kok, punya karomah yang luar biasa, kok melakukan pembunuhan, penipuan, ya nggak mungkin. Wah, itu waliullah dekat dengan Allah. Banyak yang masih bertahan sampai berbulan-bulan di lapangan depan padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi di Wangkal Gading, Probolinggo. Saya 2005, sejak pertama sebelum berdirinya padepokannya itu saya sudah ke sana, dan bahkan salinan akte notaris yayasan saya itu masih ada di sana. Mau diajak bekerja sama tapi saya tidak menerimanya karena saya curiga sebelumnya. Tapi akhirnya banyak korban di mana-mana. Ini saya kadang ya menyesal ya, kenapa dulu saya nggak bersuara gitu ya, karena memang YouTube belum secepat sekarang, WiFi belum banyak ya yang seperti marketing sekarang di mana-mana ada. Terus handphone juga tahun 2004, 2005 itu tidak secanggih sekarang. Memorinya, kapasitas RAM dan ROM-nya itu. Nah ini akhirnya terbukti nyata pengikutnya fanatik luar biasa dengan doktrin yang ditanamkan oleh Kanjeng Dimasnya. Akhirnya ya begitu. Sampai sekarang itu masih rela menunggu dan menunggu. Dan masih percaya bahwa yang dipenjara di Polda itu bukan Kanjeng Dimas, tapi salinannya. Dari Somalia dari rolas, dari 20. Lah, ini dialami juga oleh kawan-kawan, ya, mohon maaf, para kiai, para tokoh masyarakat yang ada di sekitar rumahnya Habib Yusuf Al-Kaf Pamekasan. Nanti akan ada lagi korban lainnya. Bagaimana coba? Bagaimana coba? Bahaya. Lebih baik kalau menurut hukum Islam, ya, ala fikih kita, ketika seorang pezina yang muhson ya dilempari batu sampai mati. Mohon maaf nih. Maaf ya. Tapi kalau yang ghairul muhson dicambuk 100 kali, diusir dari lokasi kediamannya setahun pertama, diuji lagi ya, bisa kembali lagi ke tempat asal usul kelahirannya kalau toh ada perkembangan lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau yang muhson sudah menikah ya, ini dirajam sampai mati. Ini hukum Islam. Tetapi yang kita anut di Indonesia ini adalah bukan kitab suci Al-Quran, bukan kitab hadis, tapi kitab undang-undang hukum pidana. Pasal
484 nomor 1 sampai 4 bahwa maksimal penjaranya 5 tahun. Kalau sudah menjalani hukuman separuh lebih 2 tahun setengah alias 3 tahun kan sejak 2022 gitu. 23, 24, 25 sekarang ya 3 tahun lebih lah ya bisa ada keputusan bebas bersyarat. Nah, ini diterima oleh Dik Habib Yusuf Alkaf dari Pamekasan ini. Seharusnya ketika bebas itu malah malu. Malu, nggak bisa. Hukum yang ada di Indonesia ini ditebus dengan bebas lunas ya dari hukum Tuhan. Nggak bisa, nggak bisa. Membunuh dengan sengaja hukumannya cuma 15 tahun, sudah menjalani 7 tahun setengah, 8 tahun ada keringanan bebas. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Bebas sudah tuntas beban jiwaku, bebas sekarang tuntas. Ya, mungkin Abah Haji Umar Irama yang enggak sampai menegur saya ya, tapi sistem AI itu yang menegur. Menghirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa, bebas tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas. Seandainya diteruskan bisa. Saya lagu-lagu Abah Haji Raden Haji Umar Irama itu 80% ya saya bisa, padahal tidak pernah karaoke saya. Karena isinya bagus, termasuk diantaranya film ya, Perjuangan dan Doa Bebas dari Penjara. Tapi pada waktu itu di dalam filmnya ya, menurut skenarionya ya, sutradaranya itu beliau terdolimi, gak sengaja melakukan kejahatan atau kriminalitas. Lah ini kan sengaja. Dik Habib Yusuf Alkaf ini sengaja. Santriwati yang santriyah, bukan santriwati, nanti diwati terus. Santriyah yang seharusnya dibina, dididik akhlaknya, dijamin, disupport masa depannya, malah dihancurkannya. Luar biasa. Ya ini hanya 3, yang lainnya yang di Bandung, yang di Batang, yang di Jombang, di Banyuwangi, di mana-mana, di Sumatera, di Kalimantan. Bagaimana? Yang di Jepara belum selesai, belum usai tuntutan ya, di pengadilannya jatuh berapa tahun di penjara. Terus akan menyusul ya para pencoleng ya yang mengatasnamakan cucu Nabi kita. Lah, terus nama baik Nabi kita dilecehkan. Lah, kita sebagai penganut, pengikut ajaran Nabi kita malah justru mendukungnya. Bagaimana coba? Ini sama-sama bekerja sama dalam menjatuhkan ya, mencoreng nama baik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin Habib Yusuf Alkaf itu keturunan Nabi, cucu Nabi, itu nggak ada dasarnya. Marga Alkaf itu banyak yang ada di Bangil, ya, di Surabaya, di Pekalongan, di Jakarta, banyak Alkaf itu. Lah ini nanti bisa diuji data nasab silsilahnya di Habib ya Yusuf Alkaf ini. Nanti bisa juga palsu kuadrat, palsu nasabnya, palsu ya sebagai penganjur agama atau tokoh agama. Oleh sebab itu pengumuman ya bagi warga Pamekasan, Tretan TV ring Pamekasan, ayo sing waspada. Waspada ya. Tretan TV ring Madura. Jangan sampai terlena. Orang mukmin itu tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Pasti akan lebih waspada dari sebelumnya. Karena predator ini akan terus bergerilya mencari mangsa. Dengan alasan berkah awet muda. Saya kan cucu Nabi ya, gak apa-apa ya punya anak dari saya, gak apa-apa. Ini kalau hukum Islam diterapkan ya hukuman rajam alias mati.
sampai mati. Lah Indonesia ini kan mengadopsi hukum positif ya. Kitab, bukan kitab suci Al-Quran, kitab hadis, tapi kitab undang-undang hukum pidana. Pasal 484 ya. Alinea nomor 1 sampai 4 itu. Di situ ada keterangan tuntutan maksimal 5 tahun. Wena ya. Wena. Nah, terus bagi korban ini bagaimana? Ya malu untuk menuntut lagi. Inilah yang boleh ya dikatakan sebuah ketidakadilan. Zina membunuh hukumnya hanya ringan. Oleh sebab itu tidak akan bisa menggugurkan tuntutan hukuman nanti di akhirat setelah kematian. Kecuali dapat ampunan ya, kecuali ya. Tapi kalau kita merujuk pada satu hadis Nabi ya, ini hadis yang tidak populer memang. Man zana zunia bihi walau bikitoni darihi. Ini hukum sebab akibat lah ya. Hukum kausalitas. Tabur tuai. Barang siapa berzina, maka dia akan dizinai. Gantian. Walaupun dia dan keluarganya dilindungi dengan pagar yang kuat. Nah, karena apa? Ini hukum. Kecuali diampuni oleh Allah lah ya. Kecuali diampuni oleh Allah. Karena apa? Di dalam surat Syura itu ada keterangan wama asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari bentuk musibah-musibah itu ya sebab dari perbuatan kalian sendiri, dan Allah mengampuni kebanyakan ya, mayoritas dari kesalahan kita. Inilah rahmat Allah yang tiada terhingga. Dengan cara penyesalan, taubatan, ya, istighfaran, kebaikan-kebaikan, al-hasanat yudhibnas sayyi'at, sholat 5 waktu seperti mandi sehari semalam, bersih semua dari dosa-dosa. Dosa kecil maksud saya, dosa-dosa maksiat kecil. Toh kemungkinan ada amal perbuatan kecil yang menyebabkan ridha Allah sehingga dibalas dengan balasan yang besar, yang akhirnya Allah nanti ya akan membangkitkan pelakunya di akhirat ya, dengan tidak begitu banyak beban. Ini wa ya'fu an katsir ini loh. Ini kunci yang kadang-kadang kita masih terjebak pada penafsiran-penafsiran klasik, sehingga Al-Quran ini jauh dari pemahaman kita. Kita tersandera ya dengan pemahaman-pemahaman yang jauh ya dari pemahaman yang bisa mudah kita terima di zaman pembaharuan peradaban sekarang ini. Wa ya'fu an katsir itu ya tidak sampai ditumpuk-tumpuk ya dosa itu, tapi banyak yang dikurangi, didiskon oleh Allah. Wa ya'fu an katsir. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Biasanya kalau sudah ada laporan atau tertangkap, ya itu berarti tidak hanya 1-2 kali, biasanya lebih dari 3 kali, biasanya. Jadi kembali kepada konsep hadis yang tidak populer di kalangan kita, man zana zunia bihi walau bikhitoni dari. Ini bisa dilihat di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Kitab Mukhtarul Ahadits di bab tentang mim, man itu. Ini kitab Mukhtarul Ahadits. Biasanya ini kalangan pesantren pasti memiliki dan mengkajinya. Jadi man zana zunia bihi walau bikhitoni dari. Oleh sebab itu perbuatan zina ya yang bisa dihukumi atau dihad ya, itu ya seperti yang dilakukan oleh Dek Habib Yusuf Al-Kaf ini. Mengucup, sekarang Habib Yahudi migrasi ke Aceh, di Jawa sudah banyak ditolak. Oh, nggih. Di Aceh ada Tengku Iqbal Johar, nanti biar bersuara. Tidak hanya Tengku Iqbal Johar saja, ulama-ulama Aceh sana harus bersuara ya.
Jangan mudah dikibuli oleh mereka. Asah, asih, asuh. J, cucu abal-abal Victor. Nggih, asah, asih, asuh. Ini prinsip orang Sunda. Silih asah, silih asuh, silih asih, silih asuh. Sampai-sampai Kang Mas Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar, mau merubah rumah sakit RSUD Al-Ihsan menjadi rumah sakit welas asih. Ini ditentang ya, oleh banyak orang ya. Ya nanti kita bahas lagi biar tidak melebar. Pak Saijo Rahmat Kiai, sebaiknya khusus untuk klan Ba'alawi diterapkan hukum Islam karena mereka memang secara resmi menurut diperlakukan hukum Islam. Memang kalau diterapkan hukum Islam asli ya, Kang Mas Rizik Syihab itu harus diusir dari negeri ini. Karena apa? Mempelopori perpecahan, mengadu domba umat dan masyarakat. Iya, termasuk coba kalau nggak percaya, Habib Rizik ngomong kayak gitu di Arab Saudi sana, oh jeblos-jeblos kan ke penjara langsung. Tidak diperbolehkan berceramah di luar. Coba kalau nggak percaya, coba ngomong seenaknya seperti Kang Mas Rizik Syihab itu. Oke. Bubaratul Itkafiyah Halwa. Kitab-kitab Ba'alawi migran Yaman itu lebih kejam dari penjajah Belanda. Ba'alawi bukan hanya penjajah, tapi perampok, nasab, kuburan, spiritual, predator, wanita, dan pendusta. Bubaratul Itkafiyah Halwa. Ya ada benarnya, sebenarnya tidak semua. Ada juga Habib-Habib yang baik. Tapi kebaikan Habib-Habib ini tidak berguna jika hanya diam saja, tidak menyadarkan saudaranya. Sudahlah wahai saudaraku, kita taubatan masal nasuha. Jangan mengaku cucu Nabi kita. Ternyata kitab Syamsul Dhohiroh, Sajaratuz Zakiyah, kitab-kitab karya nasabah kita ini palsu semua lah. Begitu baru kami mendukung kalian itu. Kalau enggak ya akan kami biarkan kebenaran seperti air yang mengalir ya, mencari tempat yang rendah ya, secara nalurinya. Nggih, begitu nggih. Mang Ucup, Kang paling halu jaga Kalimantan dari rongrongan KB Ba'alawi. Oh, Kalimantan yang masih kuat itu di Kalsel, khususnya ini yang pernah disabda oleh Romo Kiai Guru Sekumbul ya, Tuan Guru Bakhit ini. ini banyak laporan dari Kalsel ya, agar Yai tolong Tuan Guru Bakhit ini diingatkan ya, insya Allah secara bertahap nggih. Kalsel sama Kaltim sama Kaltim nggih, begitu nggih Pak Mangucup. Paling halu Bani Ba'alawi itu semuanya bukan dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Mereka dari kabilah kafir Yahudi. Semuanya sudah dijelaskan Imam Tabrani RA di abad ke-6 nggih. Paling halu dari Dayak ya, dari suku Dayeh yang ada di Warunadipa nggih. Nggih, memang ada keterangan seperti itu nggih. Kembali ke bahasan tentang perilaku seorang tokoh agama, menyandarkan nama besarnya kepada nama besar Nabi kita, lalu melakukan dosa semaunya. Ada jaminan serusak apapun cucu Nabi nanti akan masuk surga. Nah, ini namanya ajaran sesat menyesatkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, seandainya anakku Fatimah mencuri, tak potong tangannya. Walaupun nggak terjadi, tapi seandainya ini bentuk daripada keadilan hukum Islam universal, tidak bela. Wah ini anak Nabi, cucu Nabi, wah anak Nabi saja loh. Ya, diposisikan oleh Nabi seperti itu, apalagi yang cucu Nabi, ya. Dzurriyyah Nabi, itrah asyirah Nabi, apalagi palsu malah. Apalagi palsu, wis double salah gitu. Nggih. Gitu nggih Pak, paling Ambyah Suwarno. Pak itu nggih. Yang untuk kasar enggak. Pak Joko Nur masalahnya Mukibin masih sangat percaya tanpa pikir panjang. Jadi mudah dimarginalisasi. Kasihan banget saudara kita. Nggih Pak Joko Nur. Inilah peran ulama melalui Majelis Ulama Indonesia, melalui organisasi Nahdlatul Ulama, melalui organisasi Muhammadiyah harus menjelaskan ke ummah. Tanggung jawabnya itu mengawal ya akidah, syariah, begitu juga sufiyah ummah.
Dan untuk apa mereka? Diam saja. Ya, nggak usah jadi pengurus MUI, Menteri Agama, nggak usah. Ya, nggak usah. Jadi orang makmumin saja, ya, tanggung jawabnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, ini tidak terlalu luas, ya, bebannya dan berat songgone ya, tidak terlalu berat bebannya. Nggih, Pak Bambu Runcing, Pak Sulati, orang Madura paling suka pasundalan, janji surga, transfer ilmu apa. Nggih, Pak Sulati, nggih, inilah kawan-kawan kami, harus kita tingkatkan literasi, ya, kita upgrade memori pemikirannya, peradabannya menuju Indonesia Mas, ya, harus dimulai dari sekarang. Ulama-ulama itu jangan jaim atau jaga image. Ayo terjun ke lapangan, bareng-bareng mengawal peradaban agar agama ini bisa diterima oleh siapa saja di muka bumi kita dan menjadi rahmatan bagi alam sekitarnya. Semuanya kita lihat Indonesia Raya sajalah, ya. Kalau kita melihat dunia masih belum kelasnya, gitu loh. Mohon maaf, belum kelasnya dalam arti secara bertahap saja. Dalam hal ini tentang hukum zina, ya. Jadi hukum yang diterima, hukuman penjara oleh D. Habib Yusuf Al-Kaf ini tidak serta-merta bisa menggugurkan tuntutan hukum agama. Karena ini hanya penyadaran saja. Kalau di dalam ayat yang lain, ya walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Hanya peringatan dari pihak negara supaya kembali lebih baik, jangan mengulanginya. Kok sampai mengulanginya, wah, berarti nggak ada gunanya lembaga pemasyarakatan di sana. Tidak membuat, ya, warga didikannya menjadi lebih baik, tapi malah lebih buruk dari sebelumnya. Biasanya masuk penjara raiso nyopet, nggak terambil, nyopete setelah keluar dari penjara malah tambah mahir karena di dalam penjara mendapatkan kursusan dari kawan-kawan yang senior. Biasanya kalau kasus perzinaan, pelecehan, pencabulan masuk penjara itu biasanya dipermak, ya, sama kawan-kawan lainnya biasanya. Tetapi karena ini diyakini Yusuf Al-Kaf ini sebagai cucu Nabi kita, ya mungkin aman, ya. Karena di penjara itu juga ngimami, ya khotbah juga, ya ceramah. Seakan-akan nggak ada penyesalan, gitu loh. Santri-santri, santriyahnya diperawani kayak gitu lah, gimana? Yang kalah malah justru santriyahnya harus diusir dari daerahnya, bukannya Yusuf Al-Kafnya. Itu bagaimana? Ini coba dipikir bareng lah. Ya nggih, namanya Jafar dari Batu Ampar, nggih. Romo Ki Abdul Ghalib juga PWI LS Pamekasan, ayo dipikir bareng lah. Dipikir bareng, ayo. Cocok apa enggak? Silakan kalau ya sudah diterima oleh masyarakat sana, tapi harus diawasi. Diawasi, tetap harus waspada. Karena ini penyakit kambuhan itu. Nggak peduli santriyahnya, bisa juga jamaah atau istri-istri kita, hati-hati. Yang di Pabuaran, Cirebon, yang istri orang aja ya dimakannya, ya. Ya tidak Habib saja, ya Ustadz Kiai juga. Ini adil, ya. Belum lagi yang di Jember, ya, Dek Fahmi Mawardi kemarin itu, ya masih keluar-keluar kayak gitu, nggak ada rasa malu gitu. Al-khaya'u minal iman itu nggak berlaku seakan-akan itu. Malu itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman, itu nggak benar-benar difahami dan dijalankan. Jadi kayak tanggal 29 Juni kemarin diarak kawal gitu, Allahu Akbar, dicium-cium, aduh, balik itu. Jangan lihat nanti nih para pemirsa dan pendengar semua di channelnya. Channel nama aslinya dulu dirubah sekarang, ya. Tolong dilihat, nanti kami sertakan di link di bawah video kita. Daripada nanti kami disangka, Kiai kok ghibah. Ya, ini untuk pelajaran nih. Baru kali ini saya membahas fokus satu tema atau materi ngaji bersama
yang menyorot satu orang ini karena berbahaya. Berbahaya. Membahayakan umat di sekitarnya. Membahayakan manusia lainnya. Kalau dibiarkan saja, wah, ulama ya berdosa. Enggak amar ma'ruf nahi anil mungkar. Ya, banyak tuntutannya. Pak Bambu Runcing ini bagus nggih siap. Pak Richard Small cocok ya nggih siap. Mang Ucup yang nentang banyakan kipin yai. Yang nentang banyakan kipin. Maksudnya Mang Ucup gimana nggih? Yang nentang banyakan kipin yai. Bukan yang nentang, yang nyambut kok. Okay. Yang nentang saya kebanyakan kipin nggih, Bimang. Trucuk jantan gacor 50-80. Para kabib-kabib tukang dawir, kitab-kitab karya sesat dan misalkan nggih. Ya tidak semuanya sesat, tapi banyak doktrin-doktrin dan ini sudah disorot oleh ulama-ulama dunia, tapi tidak berdaya. Karena kitab-kitab itu beredar pada negara tertentu saja. Kalau negara-negara yang muslimnya sudah cerdas ya, ya mereka nggak bisa ya seenaknya mengedarkan buku-buku. Nanti akan dicap oh itu wong lantur gitu ya. Sufi-sufi Hadromi itu berbahaya juga. Lah, lahan subur ya Indonesia yang akan ditanam ya dogma dan doktrinnya. Untuk kita bentuknya, hasilnya seperti apa? Ya ini, seperti ini tadi. Seperti ini. Kebalik dunia, kebalik Indonesia ini. Di saat dunia sedang berkembang peradabannya, ada sains dan teknologi. Ya digalakkan. Di mana-mana Indonesia masih ya literasi rendah SDM-nya. Naudzubillah. Fakihil muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan rawuh Pak nggih siap Pekalongan nggih Pak Joko Nur nggih. Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmaudiudi, kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya tetapi karena ada habibnya. Waspadalah dan harus waswaslah. Waswaslah itu ya maksudnya bukan waswas ragu-ragu enggak, maksudnya itu waspada. Waswaslah baru waspadalah itu. Nggih, Pak Rahmaudiudi. Karena apa? Jauhkan anak putri kita dari mereka yang khususnya masih muda-muda itu. Berbahaya. Lindungiku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana traumanya ya santriyah yang dizinainya, mohon maaf ya, menuduh zina itu kan nggak boleh ya, kena hukum berat ya. Tapi kalau sudah terbukti, pihak Pak polisi itu juga tidak ngawur ya, mau sekedar nangkap tanpa bukti saksi nggak bisa ya. Berarti kita boleh untuk pelajaran bagi lainnya. Pelajaran bagi lainnya. Kalau didiamkan saja, oh nanti akan ada korban lagi yang menyusulnya. Biasanya seperti itu. Enggak. Kah kita kemarin melihat beritanya, ya, sekelas Rifki Alidrus saja ya istri orang bisa diembatnya. Belum yang di Pabuaran Cirebon itu istri orang, istri ya mukibinnya gitu loh. Kalau yang di Rifki Alidrus itu bukan mukibinnya ya, tapi istri yang minta nasihatnya, istrinya orang yang minta nasihatnya malah dimakannya buah kuldinya itu. Lah ini kan ya kejahatan luar biasa. Dan rata-rata ketika diproses sampai ke meja pengadilan itu nggak jadi gitu loh. Ada deal-deal. Nah ini akan berbahaya, terus membahayakan generasi muda kita. Wong generasi muda milenial dan zilenial ini aja sekarang kita was-was kok terkena hukum peradaban yang mereka belum siap menerimanya kok. Mang Ucup bersekongkol yai, yang alim yang gedabrus sama saja. Ini namanya ta'awun alal itsmi wal udwan ini, bukan ta'awun alal birri wat taqwa ini. Nggih, Pak Bongki Pak Mang Ucup nggih. Gus Haji Zazuli LSM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nyemaya nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Haji Zazuli itu seorang yang alim sederhana. Merakyat bersama dengan kita ya, enggak ngendelno keturunan nasabnya, ilmunya, gelarnya, enggak ya. Dipisui orang itu ya
disenyumi aja. Itu nggih Gus Aziz Jazuli LCM. Nggih, Pak Banyu Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Allah Subhanahu wa taala jelas di in ahsantum ahsantum nggih. Al-Isra ayat 7 nggih, Pak Banyu Biru. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Nah, itu ada tambahnya begitu nggih Romo Yai Banyu Biru. Nggih, Romo Banyu Biru. Nggih. In ahsantum nalikane ya lamun ya gawe bagus sira kabeh ya ahsantum ya maka walesane ya entuk kebagusan sira kabeh. Lah wa in asatum ya padha wae nek awakmu kabeh gawe ala ya falah balik nang bebane nang sampean kabeh iki. Bukane malih nggih Pak Yai Banyu Biru. Surat Al-Isra ayat 7. Lho jenenge iki Quran, ngene aku salah ya dosa. Nggih. Nah, ini nggak ada yang namanya mutolaah atau belajar sebelumnya ya, namanya spontanitas. Ayat 7 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha nggih li anfusikum nggih wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma alaw tatsbira. Sadaqallahul adzim. In ahsantum lamun gawe apik sira kabeh, ahsantum ya mongko sira bakal entuk kaapian li anfusikum balik marang awak ira kabeh. Wa in asatum suwalike lamun gawe ala sira kabeh ya falaha mengko balik marang awak atau jiwa ira kabeh, ngotori jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad aflaha man tazakka. Qad aflaha wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza jallaha wan nahari idza jallaha wal laili idza samia banaha. Qad aflaha man tazakka nggih nggih. Qad aflaha man zakka wa khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa itu ibarat RAM atau memori atau flash disk yang kosong ya, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang beruntung. Sebaliknya diisi dengan kekotoran ya, dosa, perbuatan, kejelekan ya, maka ya akan mengotori jiwanya yang akan nanti dibawa sampai kematiannya. Mati tidak sampai diterima oleh Allah Ta'ala. Nanti akan kami bahas tentang apakah ada rumus dalam Islam arwah gentayangan itu. Nah, nanti kita bahas pada tema yang berbeda supaya lebih fokus bahasannya. Nggih. Ada, ada. Nggih. Nanti kita bahas. Nggih, Pak Banyu Biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Isra sudah kami bacakan. Nggih, Pak Karisma Hayin. BWI hadir. BWI itu Banyuwangi. Nggih. Nggih, siap. Richard Moore. Fact. Nggih. Sunarti tumut ngaos penceranipun Kiai Nuswantoro. Nggih, siap. Sama-sama. Ini ngaji kan berbeda ya dari ulama biasanya. Ya, kalau ulama biasanya kan biasanya jaim-jaim ya. Terus kalau bertanya itu kan ya kadang jawabannya itu bertele-tele ya, atau ruwet bulet saja. Ya. Kalau kita kan enak to the point ya, dan tidak jauh dari hukum ya asalnya dan furuknya. Begitu Pak. Pak Bisri Mustafa, Kebumen derek ngosek nggih. Siap Kebumen nggih, Kebumian, Kabumian. Oke, Kebumen itu tempatnya ada di situ itu samudra yang diangkat ke
atas menjadi pegunungan yang tingginya 500 meter mdpl itu nggih. Ini ada di sana itu nggih, di Kebumen, termasuk bumi purba. Ya mulai dari Ngelanggeran, Yogyakarta, Gunung Kidul ya sampai terus ke Cilacap sana itu ya termasuk tanah-tanah purba yang dulunya adalah lautan, dasar lautan, laut selatan. Nggih. Jadi di sana ada yang tersingkap yang bisa kita pelajari ayatnya. Nggih Pak Bisri Mustafa, siap. Pak Susul Hadi, Habib jagakno doanya mukibin sampai 1000 harinya. Sampai 1000 harinya. Maksudnya tradisi 1000 harian itu nggih, meninggalnya. Nggih ada yang seperti itu, Pak. Heri Santosa PBNU dan MUI merem semuanya ya nggih. Nggih enggak merem, cuma melihat tapi mau mengatakan seperti apa itu ya masih belum punya cara ini. Lah sekarang kan alhamdulillah ada caranya, jenengan bisa ngaji bersama sama-sama, interaksi antara orang yang ketoke ulama seperti saya ketoke ya dengan semua itu sama-sama di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Kita ini sama-sama belajar bersama, saling memberi dan menerima. Ya sama seperti Pak Yai Pak Yai Banyu Biru tadi memberitahu tentang surat Al-Isra ayat 7 ya. Langsung berarti ini langsung masuk di dalam memori saya. Diingatkan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini rumus nggih. Flashback. Tabur tuwe, hukum kausalitas. Nggih, leres. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, kembali kepada Dik Habib Yusuf Al-Kaf. Nggih. Tolong jamaahnya, tetangganya ya, muridnya, santri-santriyahnya yang hati-hati. Hati-hati dan waspada. Tetap ngawasi. Jangan sampai kalau ngaji itu sendiri ya. Apalagi dipanggil ke kamar khususnya, studio pribadinya, suruh mijetinya, jangan sampai mau. Tidak hanya ke Dik Yusuf Al-Kaf saja ya, kiai-kiai semua. Ini menimpa siapa saja. Ya karena biasanya orang atau tokoh yang memiliki nama itu setannya, jinnya itu juga tingkatan sesuai dengan tingkatan spiritualnya. Godane luwih gede, apalagi syahwatnya itu. Karena tidak pernah jalan-jalan menikmati atau tamasya. Yang akhirnya saya dilihat mek iku tok akhirnya ya wis itu saja itu. Oleh sebab itu saya sarankan para kiai-kiai pengasuh pondok-pondok pesantren itu, ayolah nikmati jatah hidup kita di dunia ini. Jalan-jalan ke mall bagi yang di kota, jalan-jalan di gunung, pantai, wisata apa saja. Nggak perlu keluar negeri mahal harganya. Di dalam negeri saja cukup banyak variasinya. Nikmati, ya, nikmati, ya. Jangan abai, jangan menolaknya, ya. Nanti bisa wawasannya semakin luas dan tidak bagai kata dalam tempurung saja. Minta dihormati oleh santrinya seakan-akan saya di kandang saya itu terhormat. Metu nemol ora ana terhormate. Padha wae. Ya terhormat juga di tempatmu gitu. Ya, coba keluar ya dari sarang ya pasti biasa saja. Apalagi enggak usah pakai baju kebesaran lah ya enggak ono sing menghormati nggih. Manajer kahuripan. Kiai, tolong sepil alamat PWLS di Sampit. Banyak yang ingin gabung, terima kasih nggih, insyaallah nanti kami sampaikan kawan-kawan yang ada di Sampit Kalteng nggih. Kiai-kiai yang ada di Sampit baik yang di Ketapang, Pontianak, Kalbar ya sampai Sampit sampai ya Kalteng itu ya sudah kami kasih ya PDF kitab nasab dan sejarah. Begitu juga tentang silsilah dan batalnya nasab Ba'alawi atau Habib semua. Jadi alhamdulillah sudah bangkit semua. Nggih insyaallah nggih. Manajer Kawurian Pak Sutardi Sentun, hasil mubahalah Habib yang bilang kalau palsu Habib banyak yang zina. Nggih terbuktikan ini. Nggih. Karena ada yang Habib sepuh itu ya. Habib siapa itu? Itu kalau nggak salah Habib dari Ternate atau mana ya? Pokoknya dari Ternate atau Maluku Utara ya. Itu bersumpah mubahalah. Kalau memang nasab kami ini tidak
benar, maka kami ini akan menjadi pezina, pembunuh. Ya terbukti. Mubalanya terbukti. Tidak hanya satu dua, banyak sekali. Kalau mau kita telusuri lagi yang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, banyak sekali. Banyak sekali, Dik. Banyak sekali, nggih. Jeti Septi, Bib Aziz nanti live lagi mboten. Biasanya Gus Haji Jazuli itu kalau manggil semua penggemarnya itu Habib. Habib dalam artian etimologi atau lugawinya. Habib itu ya kekasihku, kan gitu nggih. Pak Ahmad Jazuli, dari dulu keluarga aku nggak percaya Habib cucu Nabi, sebab dari tahun 84 sering ngasih makan para imigran Yaman waktu jual minyak wangi. Oh, nggih. Sebenarnya menolong orang, ya kasihan itu nggak apa-apa. Secara unsur kemanusiaan, mereka kan juga manusia butuh makan. Wong bersedekah kepada hewan aja boleh, apalagi bersedekah kepada manusia itu boleh. Yang penting jangan sampai justru yang kita tolong itu malah mendung, gitu loh. Ditolong malah mendung. Gitu. Nah, ini berarti sama seperti dulu orang-orang Palestina menolong orang-orang Israel. Ditolong malah mendung, diusir sing nulung itu dari tanah kelahirannya. Nggih. Nang Sodikin, dosa besar apabila organisasi pembawa umat gak bisa menasihati para khabib yang mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Nabi kita itu dilecehkan seleceh-lecehnya, luar biasa pelecehannya. Silahkan lakukan itu urusanmu, kejahatan-kejahatan, pembodohan, penipuan. Tapi jangan sandarkan itu, aku cucu Nabi. Tetap untuk syafaat datukku. Kamu mau apa? Tetap Al-Faqihil Muqaddam sudah menyiapkan tempat di surga setelah kematianku. Apa meneh sing agen Yahudi nggih, Dehani ya Asekaf itu nggih. Rasulullah memperbolehkan merampok daripada mengemis. Kanjeng Nabi kok pernah ngendika kaya ngono kuwi ya kapan? Ana kita terus suatu soti tapi dalam mimpi iku digawe dasar. Ya ajur rusak agama iki. Ajur rusak agama iki nggih. Gus Haji Jazuli, paling halo, olah kumpul di sini kita Kang nggih. Nanti Gus Haji Jazuli setelah ini insyaallah nggih. Biasanya beliau Gus Haji Jazuli itu sehari bisa 2 kali 3 kali live streaming. Kalau saya kan ya 2 hari sekali. Nggih nggak apa-apa ya. Beliau bisa menyediakan, mengorbankan waktunya demi Anda sekalian. Kalau saya ya mohon maaf nggih, saya tak mikir cari duit untuk keluarga saya. Nggih. Pak Suwanti insya Allah selalu nyimak ya nggih, siap. Tolong nggih saya dinasehati. Kalau ada yang salah ya salahkan. Tidak dan bukan zamannya lagi mengaku paling benar sendiri, nggak ada. Tolong. Misalkan Gus Haji Jazuli salah ya ingatkan gitu loh. Sama-sama saling tawasau bil haq. Jangan ta'awun alal ismi wal udwan, tapi ta'awun alal birri wa taqwa. Ya saling menasihati, wa tawasau bil haqqi nggih, wa tawasau bis sabri. Begitu nggih. Pak Ahmad Ghufroni, banyak juga terjadi oknum anak-anak kiai yang melakukan tindakan pidana. Setelah keluar dari penjara dijemput dengan rebana yang nyanyian tola'al. Ngawur itu. Nggih. Pak Ahmad Ghufroni itu perbuatan pengawuran yang luar biasa itu. Kadang-kadang begini loh, ini kritik juga. Kita sekarang ini hidup harus egaliter. Sama. Jangan feodal seperti Belanda. Di kalangan pesantren ini masih menerapkan hukum ini, feodalistik. Ini yang harus diperbaiki sehingga gus-gusnya ini seakan-akan ya seperti anak raja ya, putra mahkota atau pangeran ya. Langsung seenaknya semaunya. Tapi tidak semua. Tidak semua, maaf, tidak semua. Tapi ada gitu aja, ada. Termasuk antaranya contoh Pak Ahmad Ghufroni ini. Setelah keluar dari penjara, ya, malah disambut dengan sukacita. Tola'al badru ala. Ini ku nyambut Kanjeng Nabi ya. Dari Mekah menuju ke Madinah ya, ke Yasrib ya. Disambut tola'al badru alaina. Malah lagi nyambut dari penjara. Nggih. Aduh, Pak Ahmad Ghufroni Thariqah Ngawuriyah ini, nggih, enggak pas itu. Nggih, harusnya sambutlah dengan lagunya
apa Haji Roma Irama, bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas, itu nggak apa-apa itu loh. Tapi tolak al badru misalnya ya Nabi salam alaika malah. Nggih. NCI Wosengi Ungi, coba di Indramayu orang-orang kayak gitu ditinggal kalau di khutbah atau ceramah. Nggih, sekarang sudah cerdas semua. Indramayu sudah cerdas semua. Cirebon, Indramayu, Karawang, Bekasi, Kuningan, ya, terus Majalengka, Ciamis, Tasik, Pangano, semua sudah cerdas semua sekarang, nggak bisa dibodohi. Ya kecuali yang masih bisa dibodohi. Nggih, begitu nggih. Encuwingi Ungi, nggih. Semut Kota, PKI durasinya sesaat, tapi Ba'alawi lebih bahaya dari PKI, nggih. Ini sampai anak cucu nih, Pak. Semut Kota itu. Oleh sebab itu berbahaya. Doktrin-doktrin ini berbahaya. Kalau corona 4 tahun selesai, ya. Kalau doktrin Kabaib ini wah luar biasa. Mengadu domba sesama ulama, sesama kiai, sesama santri, sesama umat Islam ini. Buktinya, iya, ini tetap masih teguh, kekeh, ya. Mencintai, mengkultuskan ya Habibnya. Kalau Habibnya itu sopan santun, alim, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tulus, ikhlas, nggak apa-apa, hormati, tetap hormati. Kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun juga, di mana saja. Nih, termasuk PWLS itu juga ditantang-tantang ya nggak ngeladeninya. Itu bagus, itu akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Pak Prayit nomor 12. Mukibin Ba'alwi SDM rendah parah banget. Pak Surazi Fauzan, Pasuruan ikut nyimak yai. Di sini lagi ada acara majelisan Habib Muhammad bin Anis Syihab. Lah, majelis apa itu Pak Surazi? Di Pasuruan nggih. Ya kalau diikuti ya monggo, tapi hati-hati. Isinya apa? Mungkin Rotib Al-Haddad kah? Atau Simtud Duror kah? Atau doktrin-doktrin kah? Tinggalkan saja. Ikutilah jamiah-jamiah ya yasinan, tahlilan, ya mungkin waqiahan ya, atau maulid nabian yang lainnya, istighosahan. Ini nggak apa-apa sih. Tapi kalau majelis-majelis yang membahas khurafat ya, berisi doktrin-doktrin, tinggalkan saja. Biasanya ceramahnya Habib itu awalnya normal, tengahnya ya cukup normal. Yang disanjung itu Nabi, mesti kan Nabi Muhammad yang disanjung. Para hadirin dan hadirat semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang luar biasa, tiada bandingannya, tidak ada yang menyamainya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencintainya, wajib kita mencintainya. Lah, beliau sudah meninggal dunia. Sekarang yang ditinggalkan adalah itrah, yakni anak cucunya saya. Jadi kalau Anda mencintai saya, sama dengan mencintai baginda Rasulullah SAW, Nabi kita semua. Setuju? Allahu Akbar, takbir. Gedabrus, jadi percaya. Sekelas di Rizik Syihab sekalipun, oh jadi percaya. Bahaya itu. Itu bagian daripada program cuci otak, brainwashing itu. Oh jam 9 kurang sidik. Pak Warsita Wijaya, waspada kitab isi doktrin ajaran yang jadikan gangguan otak. Nggih Pak Warsita Wijaya, ini dari Jamaah Tabligh nggih. Gak apa-apa Pak Warsita Wijaya. Jamaah Tabligh itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, cuma ya perlu disuntik ya, wawasannya sama-sama nggih. Terus waspada kitab isi doktrin ajaran yang jadikan gangguan otak kejiwaannya. Nggih. Saya dulu itu ya pernah belajar kitab-kitab ya warnanya kuning kertasnya, tapi kitab hikmah. Umur saya belum ada 40 tahun waktu itu, kan masih mondok ya umur 20 ya. Itu belum saatnya jiwa yang masih polos itu dimasuki oleh doktrin-doktrin. Ya pada waktu itu ya saya tidak bisa membuktikan bagaimana cara membuat raja. Ya saya buat awur-awuran yang nggak ada khasiyah, nggak mujarobah. Setelah itu baru tahu ketika umur di atas 40 tahun. Oleh sebab itu di pesantren-pesantren yang moderat itu melarang santrinya untuk mempelajari ilmu-ilmu hikmah, kadidayan, kajadukan. Kalau kesehatan, pencaksilat, pagar nusa, jurus bintang 9, nggak apa-apa.
tirakat, prihatin itu nggak apa-apa. Tapi kalau mempelajari ilmu hikmah perdukunan, mujarobat, hikmah-hikmahan itu dilarang. Otomatis itu nanti sudah dikasih modal ilmu alat, ya, ilmu akidah yang kuat, ya, ilmu syariah yang cukup, ya, bisa memuat ajaran-ajaran yang berasal dari Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Pak Manjer Kawurian sudah nggih. Pak Supriyanto, Tuban Hadir Ndek Panjang Indonesia, Abdul Hamid Putra Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pribumi yang dirugikan kaum Habib segera minta ganti rugi sama Gus Ketum. Nggih. Jadi korban-korban dari Dik Yusuf Al-Kaf ini protes saja ke Ketua Umum PBNU saja. Rata-rata yang kena korbannya itu dari NU gitu loh, para yai, bukan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah ada tapi tidak banyak. Mayoritas 99% itu dari kalangan NU. Kiai NU di Plekoto, di desa-desa, di kampung-kampung dijadikan budak-budak Habib itu, dijajah. Malah justru yang di Suriah, ya, di Mustasar, ya, malah tambah tertawa-tawa. Malah kita yang dihantamnya. Itu bagaimana? Coba turun ke lapangan. Kalau nggak percaya, ayo saya bawa menemui kiai yang dirampas istrinya. Ayo, diminta uangnya, didoktrin dengan doktrin sesatnya. Oh, nggih. Berbahaya. Tanggung jawab Anda itu. Nggih. Nggih. Makuki, Yai Imat, Yai Nur Yahya adalah orang-orang yang benar mencari ilmu seperti dawuh Kanjeng Nabi, yaitu tolabul ilmi. Sama-sama. Jenengan juga benar, sama-sama. Semua sama-sama. Oke. Jadi ini nanti akan kami baca selang-seling dengan tulisan panjenengan sebelumnya. Insya Allah tetap tidak jauh dari tema. Cuma ya karena ini temanya kan melebar. Sebenarnya mau fokus ke Dik Yusuf Al-Kaf saja, tapi ya gimana lagi. Banyak masukan dari panjenengan semua. Para pemirsa dan pendengar semua, dimanapun Anda berada, semoga berbahagia. Kami akan membacakan tulisan panjenengan. Tetap jangan putus asa, akan kami selang-seling nantinya. Mbak Wawan DM channel Sampurasun Abah Yai Rambes. Gak apa-apa. Assalamualaikum Sampurasun, gak apa-apa. Nggih. Ini dongo. Sini dongo. Mohon maaf. Dari Wawan DM channel. Sesuai judul dan thumbnailnya, bisakah mencoba PGFK dihadiahkan ke Muhibin untuk melawan warid dari amalan-amalan para Habib? Sakit Pak Wawan DM channel. Nggih. Sakit, bisa. Insya Allah jenengan nyuwun tulung jenengan juga melakukannya. Nggih. Dikirimi energi positif untuk menyadarkan mereka mukibin-mukibin itu, supaya jangan mudah percaya dengan ijazah amalan dari Habib Habaib. Nanti akan memberatkan, dikungkung spiritualnya, intelektualnya, tidak bisa kemana-mana, hanya kepada mereka kiblatnya. Nggih, Pak Waan DM channel siap. Nggih, bisa dihadiahkan, ya dikirimi Fatihah atau dikirimi energi apa, bisa. Pak Joko Nur, dek ngoseng, sami-sami Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan. Matur suwun, Pak Joko Nur dari Tangerang, Banten. Pak Rifangga, setelah perang Iran Israel, sekarang Habib Alawi sudah berani terang-terangan ngaku Syiah. Nggih. Nggih, Pak Rifangga dari Banyuwangi. Pak Rifangga ini dari Banyuwangi. Ya, sebenarnya sebelum perang Iran Israel itu ya sudah ngaku, cuma ini lebih terang lagi gara-gara junjungannya Iran itu berhasil memporak-porandakan Israel gitu. Nah, ini kita harus waspada. Ini kan politik atau geopolitik global dunia kelasnya. Dulu kita dihasut oleh Iran, ya, agar membenci Arab Saudi. Arab Saudi itu Wahabi. Wahabi. Kita termakan hasutan Iran. Di kalangan kerajaan Saudiyah Al-Arabiyah juga berpesan jangan sampai mengikuti paham-paham Syiah, ya, itu bukan Islam, ya. Ini terjadi pro dan kontra di masyarakat kita.
Saya sering dikirimi oleh kawan-kawan dari Wahabi Salafi bahwa Iran itu seburuk-buruk manusia. Padahal sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita membenci ya. Habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma wa baghidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintai dan bencilah segala sesuatu itu sekedarnya saja. Karena suatu saat kamu akan sebaliknya. Nah, ini kita harus imbang, termasuk diantaranya tentang perang Iran dan Israel. Doa Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan bahkan doa seluruh umat Islam 60 negara sedunia supaya Gaza diselamatkan, Gaza dibebaskan. Ternyata nggak terbukti kan? Justru malah tanpa basa-basi babi bu, Iran langsung mengirim tentara langitnya. Jadi rodal roket sijil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Roket sijil dikirim tentara langit ya, terkini ya. Kalau dulu ya seperti burung ababil kalau dulu, sekarang kan Tayron itu roket ya. Terbukti Iran ya mampu membalaskan sakit hatinya Muslim Gaza. Kita hanya doa-doa saja. 4 juta, 5 juta ya, sampai ratusan juta dalam 1 tahun umat Islam umroh dan haji ya, di Makkatul Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, hanya berdoa saja, nggak terbukti hasilnya. Ternyata hasilnya jelas Iran yang membalaskannya. Jadi kita tidak boleh ya terlalu membenci Iran, tidak boleh terlalu membenci Arab Saudi sana. Sama-sama kita ini jangan jadi korban ya geopolitik global. Kita kan negara non blok ya, netral. Nggih, begitu nggih. Sementara nggih. Pak Revangga, Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di Indonesia, tidak semua SDM-nya tinggi, wawasannya luas, maka mudah didoktrin Habib-Habib. Nggih, Pak Toko Suryo. Dan kita harus berjuang, Pak Toko Suryo, untuk mengangkat sumber daya manusia Indonesia yang tinggi. Literasinya, referensinya, dokumentasinya, peradabannya, wawasannya itu loh. Semua itu kan dimulai dari otak. Kebahagiaan itu dikontrol oleh otak. Kebahagiaan itu dikontrol oleh otak. Oleh sebab itu asahlah otak kita supaya mampu menerima pelajaran-pelajaran secara ilmiah alamiah. Ya. Tidak hanya melalui ilham uluhiyah dari kitabiah, kitab suci saja, tapi juga melalui alam semesta raya di sekitar kita. Itu. Yang akhirnya nanti akan semakin membuat kualitas dan kuantitas kebahagiaan masyarakat Indonesia menjadi manusia Indonesia seutuhnya, dunia sampai di akhiratnya. Jangan sampai kita hanya memiliki pandangan atau pemahaman bahwa dia itu tidak harus kaya raya. Ya enggak begitu. Coba kita lihat 2025 sekarang ini 60% kekayaan Indonesia dikuasai oleh siapa? Non-Muslim. Non-Muslim. 10 orang terkaya di Indonesia itu nggak ada yang umat Islam. Kenapa? Berarti Indonesia literasinya rendah. Khususnya umat Islam. Mayoritas jadi minoritas dalam kualitas. Nah, ini sangat memalukan. Nggih. Sangat memalukan kita semua. Nggih. Pak Trucok jantan gacor 50. Saya asli dari keluarga besar warga NU dan Muhammadiyah. Pak Kiaiku yang saya hormati dan tandimi, banyak channel YouTube sebelah sok-sokan bahas Syiah, padahal tidak tahu sejatinya ideologi Syiah asli. Nggih, Pak Trucok jantan gacor. Syiah itu kan ya macam-macam. Tidak semua paham Syiah itu sesat, tidak semua paham sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah itu lurus, sama saja. Kalau kita kembali pada piagam Aman Yordania,
atau Risalah Amman Yordania 2004-2005, maka kita akan wawasan kita tambah luas bahwa ternyata umat Islam itu bermacam-macam madhabnya. Di antaranya ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah bukan yang Imamiyah, ya, termasuk paham Syiah yang Mu'tadilah, yang Sufiyah, itu juga diakui bagian daripada umat Islam. Nggak perlu kita bermusuhan. Ini jelas dulu ulama sedunia berkumpul bersama untuk menghindari perpecahan umat Islam. Gitu loh. Ayatullah Ali Khomeini itu juga sering menyampaikan kok, hei pengikut Syiah di Iran, jangan sering-sering menghujat sahabat Nabi dan Sayyidah Aisyah. Nggak perlu, itu luka lama. Kalau pas malam Asyura misalkan tepuk berdoa, ya Husain, ya Husain, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan. Itu hanya orang-orang yang fanatik dari kalangan Syiah saja. Tidak hanya di Iran, tapi juga di Karbala, di Afghanistan, di India. Sini ditulisi Husain, ya Husain, kadang ya siapa ya, ya Khadijah, macam-macam. Terus ini nepuk-nepuk dada, ya Husain, 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 Husain. Ajaran apa? Itu nggak ada perintahnya. Nanti kalau kita mengingatkan mereka, oh berarti pendukung Muawiyah itu. Muawiyah itu ya apik, Sayyidina Ali ya apik. Itu loh, kok ada apik kabeh. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah merestui dipenggalnya kepala cucu Nabi kita yang mulia, yakni Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib atau bin Fatimah Az-Zahra. Tidak pernah. Tidak pernah Muawiyah memerintahkan untuk itu. Ini urusan politik. Karena memang pada waktu itu sebelum berangkat ke Kufah, Imam Husain itu sudah dinasihati oleh sahabat-sahabat. Kamu jangan percaya sama janji palsunya, beatanya orang-orang Syiah yang ada di Kufah, yang ada di Baghdad, Irak saja. Bahaya, mereka itu sering mengkhianati kok. Akhirnya teman kan. Belum sampai ke kota Kufah tujuannya, di padang Karbala sudah dibantai semua. Nah ini tersisa sedikit saja. Nah itu, Pak Turucuk Jantan, jangan kita mudah diperdaya gara-gara wawasan sempit kita. ISIS itu juga Sunni. Ayo. LDII itu Sunni. Terus bagaimana? Tidak semua Sunni itu lurus dan leres pahamnya. Tidak semua Syiah itu lurus dan leres juga akidahnya. Sama-sama. Bencilah segala sesuatu sekedarnya saja. Ada Syiah yang Mu'tadilah seperti Syiah Zaidiyah di Houthi Yaman yang menyerang Israel. Itu juga Syiah. Tapi Syiah yang Mu'tadilah. Begitu Pak Toko Suryo sana. Pak Nur Hadi, bagaimana menurut Pak Kiai atas kunjungan Dr. Zakir Naik ke Indonesia? Nah, rupa-rupanya Dr. Zakir Naik from India kurang mengerti akan perkembangan wawasan bahasan yang ada di Indonesia, masalah nasab Ba'alawi. Beliau Dr. Zakir Naik mungkin nggak ngerti ya tentang nasabnya Habib Rizik Syihab itu sampai kemana. Akhirnya teko-teko wae sama anaknya itu. Lah, Dr. Zakir Naik dan anaknya datang ke Indonesia itu menurut saya di saat-saat seperti ini itu kurang berguna. Menurut saya, mohon maaf, tidak menyepelekan wawasan literasinya. Cuma nggak begitu bermanfaat untuk kita. Karena sebenarnya di Malaysia itu sudah ditolak beliaunya. Karena apa? Dikhawatirkan nanti mengganggu ketenangan, ya, kenyamanan, perbedaan kultur yang ada di Malaysia. Di Bangladesh juga ditolak, ya. Terus Indonesia kak malah mendatangkan. Kalau dulu pernah diundang Jet Istiqlal, Keng Gontor dan lain-lain itu dulu. Geopolitik itu berbeda. Kalau seandainya Dr. Zakir Naik ini bisa ketemu dengan saya, bisa berdiskusi tentang konsep, ya, kemanusiaan, ketuhanan, ya, insya Allah beliau akan menyadarinya bahwa ternyata
apa yang beliau kuasainya selama ini ya belum sempurna. Sama saja. Karena beliau masih belum mau mengadopsi pemahaman-pemahaman yang bersifat naluriah, ilmiah, hukum alam yang beliau gunakan itu hanya berdasarkan catatan firman, yang catatan kauniyah itu ia abaikan. Nah ini yang perlu nanti kita adakan pertemuan. Ya. Kalau ketemu dengan Kang Mas Rizik Syihab seperti itu, yang Rizik Syihab itu ya ingin cari nama saja. Wangi lo, ilmuwan sekelas Dr. Zakir Naik aja mau menemui Habib, itu hanya untuk kamuflase saja. Nggih. Mohon maaf nggih Pak Nurhadi nggih. Jadi tidak ada gunanya. Tidak begitu banyak gunanya karena Dr. Zakir Naik nggak ngerti masalah yang berkembang di Indonesia, bahasan tentang nasabah alawi. Seharusnya Dr. Zakir Naik itu mengingatkan Kang Mas Rizik Syihab, nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi. Gitu. Nggih. Sebenarnya pemahaman Dr. Zakir Naik itu mau ke moderat, ya mendekati salafi, ya memang salafi kan, ya celana anti banjir kan ya kan ya gitu nggih. Jadi tapi beliau masih belum mengerti kultus orang-orang Indonesia gitu. Jangan sampai pemahaman Indi dibawa ke Indonesia, nanti berantakan semua. Silakan datang untuk melakukan kajian-kajian sesuai dengan bidangnya saja, dengan kemampuan analisanya saja. Dan kita sebagai ulama Indonesia Nusantara tidak perlu berkecil hati ya. Wah, lebih alim Dr. Zakir Naik ya, belum tentu. Di bidang apa kan begitu? Di bidang apa? Oke. Berikutnya Pak Masrap. Kulon Yai. Monggo. Mohon dibahas sejarah peristiwa politik Karbala Yai. Matur suwun nggih. Karbala itu hanya dijadikan sebagai alasan Syiah untuk meningkatkan semangatnya. Setiap tahunnya diperingati dengan peringatan hari besar Asyura itu. Berarti akhirnya semangat, seakan-akan dendam ya dengan Muawiyah, dengan Yazid bin Muawiyah, bahkan dendam lebih melebar lagi, tidak setuju atas kekhalifahan sahabat Abu Bakar dan Umar Utsman. Nggak sah itu. Sebab Rasulullah SAW pernah berpesan waktu di Ghadir Khum, ya, pada waktu Haji Wada itu, bahwa setelah Rasulullah wafat itu harusnya yang menggantikan itu bukan sahabat Abu Bakar, tetapi ya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lah Sayyidina Ali itu mau beat dengan Khalifah Abu Bakar, Umar, ya sama saja. Tapi Syiah ini beda, menafsiri, mengasumsi, menginterpretasikan keyakinannya sendiri, politik yang akhirnya ada korban di Karbala itu, yang akhirnya itu terus diungkit. Orang Iran dan Irak itu terus mengungkit permasalahan Karbala itu, seakan-akan untuk menghantam lawannya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, ini sangat berbahaya. Ini dendam lama, padahal sebenarnya tidak perlu ya. Ini kontraproduktif di antara umat Islam. Saling dendam tidak akan ada habisnya. Sampai sekarang pas kan gitu, ya khusus sampai ada yang melukai tubuhnya. Wes gak karu-karuan. Ajaran apa itu? Ajaran apa? Ya tidak semua Syiah seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Kan macam-macam Syiah ya pecah-pecah. Seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama saja. Nggih. Begitu nggih, Pak Masrap. Jadi politik Karbala ya nggih, banyak yang anut ya oleh orang-orang Syiah, semangatnya yang ada di Indonesia melalui organisasi Ahlul Bait Indonesia, melalui organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi, dan bahkan sebagian Rabithah Alawiyah. Ya, ingin mengambil semangatnya Imam Husain itu sama pengikut dan keluarga Ali lainnya, Syiah Ali. Nggih. Nggih, begitu Pak Masrap. Maku Yai Imad Yai Nur ya adalah orang nggih. Berikutnya Pak Abdul Manap. Bogor hadir, akhirnya juga Wangsit Siliwangi terbukti Kang Deddy Mulyadi menjadi sosok ratu adil karakter rakyat ke negara. Pajajaran moal keos ku doktrin jual agamaku Habib. Nah, nggih Pak Abdul Manap. Nggih insyaallah tetap kita terus doakan Kang Mas Deddy Mulyadi untuk kuat ya. Biasanya diserang melalui masalah pribadinya. Oh, duda. Nah, kan begitu biasanya kan begitu masalah pribadi. Nggak usah ngurus gitu. Orang berbahagia tanpa istri itu ada.
Jadi tidak perlu kita maido orang lain. Wong kok kan dua istri. Lah Jawa Timur kan ya janda sama saja. Ya orang dua suami. Kita nggak perlu ngurusi pribadi orang lain. Orang bisa berbahagia tanpa suami, orang bisa berbahagia tanpa istri. Karena sebenarnya ya kebahagiaan itu adalah ranah pribadi melalui otak ini yang mengontrolnya. Jadi kadang orang meninggalkan memiliki istri itu ya punya memori ingatan sendiri dalam mengukir kebahagiaannya, pandangan hidupnya. Wah, ngurusi istri gak ada habisnya, gak fokus, akhirnya lebih baik wis gak punya istri tapi bisa fokus ke rakyat kita lah. Ini menurut Kang KDM kan seperti itu kan. Mungkin seperti itu. Nggih, kita dukung nggih Pak Ali Mahmudi. Assalamualaikum nggih. Kalsel masih, Habib masih sakti ya nggih. Insyaallah enggak sakti lagi. Jangan amalkan wirid-wirid, dikir-dikir yang ijazah dari mereka Pak Ali Mahmudi. Nggih, siap Pak Ali Mahmudi. Derek nggih monggo nggih. Mas Anom, lagi viral tentang son horeg Yai. Mohon penjelasan apa dan bagaimana hukumnya, karena sudah lumrah di masyarakat kita. Dan satu lagi, son horeg dipakai takbir keliling. Makasih dan sehat selalu Yai. Nggih, Mas Anom. Keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren yang ada di Pasuruan besok ya, lalu didukung oleh pesantren-pesantren lainnya di Jatim yang mengharamkan son horeg. Kalau menurut saya, mohon maaf, tidak halal mutlak dan tidak haram mutlak. Harus ditafsil dulu manfaat dan mafsadahnya. Nah, sekarang kita lihat kenyataan yang ada. Son horeg itu banyak mafsadahnya apa enggak? Kalau banyak, ya haram. Oleh sebab itu supaya tidak haram, diminimalisir mafsadahnya, diperbanyak manfaat dan maslahahnya. Dengan cara apa? Volume sound systemnya itu dikurangi. Volume suara yang sehat didengar oleh telinga manusia itu antara 85 desibel untuk dewasa, remaja. Kalau untuk anak-anak 75 desibel. Di atas itu kalau secara terus-menerus berjam-jam itu tidak sehat lagi di gendang telinga kita atau di memori otak kita. Atau kalau lebih dari 150 desibel maka akan menghancurkan getarannya kaca-kaca rumah kita. Lah, berarti kalau lebih dari standar kesehatan WHO dunia tentang suara, volume suara ya maka haram. Oleh sebab itu, para pengusaha sound horeg, rubahlah ya namanya, jangan sound horeg tapi sound karnaval saja. Sound karnaval, terus untuk joget-joget yang erotik ya, eksostik ya, yang menarik dari wanita-wanita cantik itu dikurangi saja. Jangan ada pesta-pesta minuman-minuman keras di sana. Ini saran saya supaya menjadi halal adanya. Sama seperti konser musik Adela, Monata, Soneta, terus Palapa misalkan. Apakah haram? Tergantung mafsadah dan maslahahnya. Kalau kembali ke jalur kesenian dan budaya, ya, kreasi manusia Indonesia meniru perindapan India, maka ya boleh-boleh saja, itu naluriah manusia ingin mencari hiburan-hiburan sesuai dengan jalur kesenian yang ia gelutinya. Wajar. Itu naluri manusia sebagai pelindung ya, pengayom dan pengarah dalam hal agama. Seharusnya panggil dulu pengusaha-pengusaha sound horeg itu, diajak kumpul bareng ya melalui pemerintah setempat, Pemda, Pemkotnya ya, Pemprovnya, ayo kumpul bareng bagaimana ya kalau masalah sound horeg ini dikurangi volumenya ya,
terus jangan nari erotik ya, terus jangan minum minuman keras. Kalau hanya untuk sekedar hiburan atau untuk takbiran atau untuk karnavalan ya boleh-boleh saja. Namanya jangan memakai nama son horeg. Horeg itu kan bahasa Jawa. Horeg itu bisa menggetarkan ya, kaca-kaca sampai pecah, dan bahkan ketika mau memasuki gang ada gapura-gapura malah dirubuhkan. Ngelewati tiang listriknya yang dikalahkan, dirobohkan. Nah, ini berarti kan membawa mafsadah, bukan masalah. Kalau begitu haram. Kalau begitu haram. Buat untuk mesum atau untuk joget-jogetan erotik ya, misalkan, terus untuk minum-minuman keras, pesta-pesta, lah itu baru haram. Oleh sebab itu para pengusaha son horeg rubah son karnaval saja. Oke? Dan dirubah mindset pengelola, manajemennya, plus masyarakat dalam menilainya. Kalau sekedar untuk hiburan saja boleh, karena itu manusiawi. Ya, sama dengan konser musik. Aslinya musik itu kan kalau dipaskan sesuai dengan fikih ya haram. Tetapi kalau banyak masalahnya berisi lagu-lagu yang tidak mengundang syahwat ya, untuk pendidikan ya, seperti lagu-lagunya Abah Haji Omah Irama. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Nah, itu boleh-boleh saja untuk hiburan. Nah, manusia itu jangan dilarang senang. Jangan susah melihat orang senang. Senanglah melihat orang senang. Ya, gitu loh caranya. Jangan sendiri dilarang, nggak berkembang. Nggak berkembang. Itu termasuk hasil karya pemikiran manusia Indonesia meniru perindapan India sana. Pertama kali India sana itu. India. Bukan budaya Indonesia itu. Cuma itu tadi, volume suaranya dikurangi. Ya, jangan berlebihan. Segala sesuatu kelebihan nanti yang kena penyakit jantungan mati nanti malah itu. Gerusak yang dilewatinya. Nggih. Begitu nggih. Sementara nggih Mas Anom nggih. Jadi tidak halal mutlak dan tidak haram mutlak. Masih ada kesempatan untuk membenahi, memperbaiki manajemennya. Kalau masih banyak mafsadahnya berarti haram. Tapi kalau tetap ada maslahannya berarti halal. Nggih. Itu, nggih. Ini termasuk dilindungi oleh hak karya intelektual Indonesia. Pak Tuhari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir nyimak pengajiannya siapa? Muhammad Nurholis. Ya Jabbaru ya Qoharu. Alhamdulillah umat Islam Indonesia sudah tersadar dari doktrin kurfat kami ba'alam. Alhamdulillah Pak Muhammad Nurholis atas doa jenengan ya Jabbar ya Qohar. Terus di istiqomahkan. Gedang Mas, matur suwun Kiai memberi pencerahan pada warga Nusantara. Sama-sama. Kita ini sama-sama. Pak Van der Sar 35. Habib itu hoax. Berikutnya Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo nderek ngaos nggih Wonosobo lah. Antara Wonosobo dengan Wonogiri ya itu segitiga. Pernah saya bahas nih. Wonosobo, Wono alas Sobo ya, tanah Sabah. Surat Sabah itu adanya di sini. Nanti kita bahas lagi. Nggih. Wonosobo. Salah sekejap teram Joko Nur nggih. Berikutnya Pak Muhammad Nur Hasim. Assalamualaikum. Sampai sekarang masih membuat makam palsu di atas cagar budaya, tidak ada rasa takut karena negara tidak ada tindakan. Lebih jelasnya coba dicek di YouTube-nya Wito Kode Ijo. Nggih, kita tetap harus bekerja ekstra keras. Sekarang ada kawan-kawan kita yang sangat berani ya, PWI LS Banser Ansor kita itu sudah berani ya. Berani maksudnya meluruskan sejarah bangsa. Nggih, sudah banyak yang kemarin di Seragen itu di tempat pendidikan militer ya, untuk melawan kejahatan, bukan melawan umat Islam tapi melawan kejahatan. Nggih, siap. Insya Allah Pak Muhammad Nur Hasim tetap kita pantau terus. Nggih, jika ada yang tidak sinkron dengan sejarah alias merusak sejarah kita ya harus kita luruskan. Berikutnya Bu Zenzeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya iblis yang berwujud manusia lebih berbahaya dan lebih menipu dibanding iblis dalam wujud yang lain. Nggih, Bu Zenzeta. Bu Zenzeta ini dari Pamekasan sana. Kadang
dari keluarganya sendiri ada yang pro dan kontra, tapi beliau tetap istiqomah menyadarkan keluarganya, kawan-kawannya, jamaahnya, murid-muridnya, tetangganya, dan seterusnya. Bu Zenzeta harus dekat dengan Kiai Ja'far Batu Ampar dan PWLS Pamekasan. Harus ada gerakan-gerakan secara organisasi, terorganisir dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyadarkan saudara-saudari kita sendiri nih yang sulit. Kalau menyadarkan Habib itu gampang, gak sadar ya apa-apa, terserah. Yang sulit itu kan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu. Belanda itu negaranya kecil tapi mampu mengadu domba, mencengkeram Nusantara begitu lama. Habaib itu hanya berapa ratus ribu saja, tapi bisa mengadu domba 280 juta warga negara Indonesia. Nggih, niku Bu Zenzeta. Iblis yang berbentuk manusia itu mah sulitnya. Nggih, itu lebih berbahaya. Nggih, predator yang kelihatannya manusia, nggih, tapi jiwanya itu bukan manusia. Berbahaya. Nggih, Bu Zenzeta. X41. Edi Prayitno Channel gugat LAI. LAI itu singkatan dari apa ya? Lembaga Ahli Kitab Indonesia, soal penggunaan kata Allah di Bible oleh Ustadz Manakim Ali, apologetes garda terdepan benteng akidah, kristenisasi dan melawan konten penista Islam Al-Quran Rasulullah. Nggih, 4 tahun yang lalu, nggih, Prof Manakim Ali memang pernah protes jangan sampai umat Katolik ya, ataupun Protestan ya di dalam menerjemahkan asli dari Bible atau Injil ini dengan nama sama-sama Allah, nanti membingungkan. Tetapi menurut saya sebelum agama Nasrani ada, Yahudi itu sudah pernah menggunakan nama Allah. Ya, Nasrani lahir 571 ya. Sebelum Rasulullah wafat, ya, itu juga menggunakan nama Allah. Sebelum Rasulullah lahir, ya 571 Masehi Rasulullah lahir, Islam ala Rasulillah juga menggunakan nama Allah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada keterangan man abudum illa liyuqarribuna indallahi zulfa. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ya mengenal Allah, udah sama. Tulisannya ya di dalam Al-Quran ya Allah sama gitu. Terus bagaimana caranya? Kalau menurut saya lebih baik kita gugat tentang nasabah alawi, ya, tentang pinjol, tentang riba, tentang hukum zina, hukum membunuh, ya, hukum mati ya bagi koruptor. Nah itu yang penting. Yang penting itu kalau masalah lintas agama ini diselesaikan dengan diskusi ilmiah saja, seperti yang dilakukan oleh Prof Manakim Ali itu luar biasa. Jangan sampai dengan marah-marah, tapi harus dengan ramah-ramah, ranah ilmiah saja, dengan cara yang slow ya, ramah. Ya, nanti insya Allah akan ketemu mana agama yang bisa diterima secara ilmiah. Ternyata doktrin dari Nasraniyah ya, dari Yahudiyah, ya, dari Majusiyah, dari agama-agama lain itu tidak ilmiah. Ya, nanti akan dipertemukan dengan versi Islam yang ilmiah juga. Islam yang tidak ilmiah juga banyak, hanya berdasarkan doktrin saja. Itu ada juga. Nanti akan ketemu, ya, mana agama yang lebih bisa membawa misi dan visi perdamaian sekaligus membuat bahagia pemeluknya di dunia sampai setelah kematiannya di akhiratnya. Itu nggih Pak X41. Insyaallah nggih kami dukung. Walaupun begitu kemungkinan Dek Wafi itu kan yang meniru gurunya ya Prof Manakim Ali ini dalam hal menggugat nama Allah. Allah. Kalau masalah Allahumma dengan Elohim itu nanti beda. Yahweh dengan Adonai ya, dengan Baruhu lah itu ada lagi sebenarnya. Sebenarnya sebelum LAI ini lembaga ahli kitab Alkitab Indonesia ini tahun 1949 itu sudah ada. Pada zaman dulu Belanda itu sudah mengumpulkan ahli-ahli bahasa untuk menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Ibrani sana, sehingga jangan sampai nanti berbenturan ya dengan Islam. Islam datang di Indonesia ini ya lebih duluan mereka ya. Gitu.
Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi tidak dahuluan Katolik di satu tempat, tapi secara keseluruhan lebih duluan Islam, keseluruhan. Tapi kalau di bagian-bagian tertentu, ya agama Nasrani dan Yahudi itu lebih lama ada. Lahirnya duluan daripada agama Islam kita. Pak Jai, habis waktunya, Pak Basir. Ada orang Kristen Wala Sukabumi, Masya Allah. Habib Yusuf menurut hukum Islam banyak sekali, tulisan panjenengan yang masih belum terbacakan, tidak terasa sudah 1,5 jam berjalan. Kiu tumbuhan beledek. Assalamualaikum Wilujeng Yai. Waalaikumsalam. Tumut nyimak sehat selalu. Beras kencur. Melihat ketua PIM banyak sekali. Pak Hendri, Dodi, Hendiadi. Ya Allah. Tulisan panjenengan menyampaikan kesesatan nasabah alami adalah bagian dari jihad. Nggih Pak Arifangga. Leres panjenengan. Mohon maaf belum bisa membaca tulisan panjenengan secara keseluruhan. Tetap akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita doakan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, tetap belajar sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Jangan berhenti sampai di sini. Tetap belajar terus. Insya Allah Allah akan memberikan ilmu yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Man amila bima alima warrothahullahu ilma malam ya'lam. Insya Allah barang siapa yang mengamalkan ilmu yang pernah dipelajarinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Ini akan dikasih oleh Allah ilham terus, karena terbuka wawasannya. Akan mendapatkan wawasan keilmuan yang terbaru lagi, ya lebih maju dari sebelumnya. Kesimpulan dari pertemuan malam hari ini adalah bahwa sambutan Habib Yusuf Al-Kaf keluar dari penjara itu sebenarnya tidak perlu dengan Tola'al badru alaina. Itu pelecehan menurut saya. Bukan tabarukan tapi pelecehan. Harusnya ya sambutlah dengan lagunya Raden Haji Omah Irama saja. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas menghirup kembali dan seterusnya. Itu nggak apa-apa itu. Tapi kalau justru malah dianggap pahlawan yang terdolimi dari penjara 3 tahunan yang harusnya 5 tahun di balik jeruji besinya, dengan sambutan yang luar biasa, dicium-cium, ini cucu Nabi yang terdolimi, cucu Nabi seakan pahlawan. Nah, ini yang salah luar biasa dan perlu diingatkan. Waspadalah, waswaslah dan waspadalah. Wahai kawan-kawan yang ada di sekitar habaib, hati-hati jangan jatuh pada lubang yang sama, lubang yang kedua kali, kegagalan yang kedua kali. Jangan sampai, karena predator seks itu akan tetap terus ya memorinya berjalan sesuai dengan nalurinya. Berhati-hatilah, jangan dekatkan putra-putri dan istri kita dengan mereka. Berbahaya. Begitu juga ya dengan semuanya, kiai-kiai kita yang tidak wirai dalam pandangannya. Ya, berhati-hatilah. Demikian, semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari perkataan yang kami sampaikan. Kami manusia biasa dan banyak dosanya. Dosa kami seluas langit dan bumi yang kami pijak selama ini. Tetap kami mengharapkan ampunan dari Ilahi. Semuanya mari kita bersama-sama menggapai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya.
Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka, habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka, habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka, habaib, kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka, habaib, di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.